Sebenarnya pertanian ini bisa dipakai untuk berdakwah. Nah, ketika tetangganya tadi ini memang pemudi dakwah, kalau langsung diceramahkan mereka tetap mental nih, bis-bisnya dibantai yang gitu. Nah, kita dakwah dengan pertanian. Pemuda, khususnya pemuda-pemuda yang ada di desa, yang ada di perdesaan, yang ada di kampung-kampung, bukan mereka tidak bisa bertani, tetapi tidak mau bertani sebenarnya. Dan mereka menganggap pertanian itu hasilnya kecil. Ini soal visi atau mimpi membangun pondok pesantren trainer agropreneur ya agro santri trainer. Apa konsepnya, coba saya coba jelaskan. Selama ini kan pesantren mereka fokusnya ke agama, ilmu agama. Nah, kita coba bekali mereka ini dengan ilmu dunianya untuk mereka berdakwah. Sebenarnya pertanian ini bisa dipakai untuk berdakwah. Nah, ketika tetangganya tadi ini memang pemudi dakwah, kalau langsung diceramahkan mereka tetap mental nih, bis-bisnya dibantai yang gitu. Nah, kita dakwah dengan pertanian. Entah bisa kita bagikan bibit, entah bisa kita ajarkan cara menanam sayur, entah bisa kita ajarkan cara memperbanyak tanaman. Benar itu. Nah, jadi santren yang kita bangun ini, yang kita jalankan, santri itu kalau bisa agamanya mantap, ilmu pertaniannya atau bisnisnya juga mantap. Untuk apa? Untuk dakwah, bukan untuk hidup, tapi untuk dakwah. Kalau untuk hidup, mereka tanpa itu pun bisa hidup. Untuk dakwah, kita targetkan itu untuk dakwah. Cuman kenapa santri? Kenapa enggak misalkan misal di desa itu ada Karang Taruna, ya kan? Kalau di pesantren ini kan santrinya lebih fokus. Aktivitasnya kan enggak seperti yang di luar ini kan bisa ke sana ke sini dengan alasan bermacam-macam. Kalau di pesantren ini kan mereka sudah terjadwal, sudah terfokus di satu tempat, satu titik. Nah, ini kan kita mantapkan lebih bagus sebenarnya. Biar lebih fokus lah ini. Jadi santri ini usia sekolah. Masih usia sekolah nih. Cuman kan ada target kita santri yang memang yang udah yang 15 tahun ke atas, yang memang orang-orang sekitar yang kita manfaatkan sebenarnya. Konsep pendidikannya seperti apa? Pendidikannya pendidikan non formal. Jadi anak-anak ini diajarkan sistem bertani. Di situ mereka gimana? Menjual hasil pertanian langsung. Nanti kita manajemen. Atau mereka memproduksi. Ada lagi bagian yang pemasaran. Nanti kita rolling. Yang memasarkan memproduksi, yang memproduksi memasarkan. Nanti seperti itu. Jadi sehingga mereka ini betul-betul profesional. Kalau mereka udah profesional, orang berdaya, yakin sama lah. Mereka untuk dunianya aman-aman aja kan. Targetnya di 2021. Target ini udah berapa tahun pesantrennya? Pesantren udah lama, cuman kita gabung ini udah 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Berarti konsep pertaniannya baru 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Nah, sebelumnya pesantren dengan pendidikan agama fokusnya, dan sekarang sudah merambah di pertanian juga. Rencana kita tidak hanya pertanian, pertanian, peternakan, perikanan, pengolahan hasil. Jadi boleh kita ke lokasi nih? Boleh. Iya kan? Kita lihat langsung pondok pesantren santrinya agro santri. Namanya pun udah ada yang selesai. Sudah siap? Udah. Oh, mantap. Bahkan udah ada yang berbuah. Udah ada yang berbuah? Oh, boleh kita panen. Oke, siap, kita langsung ke lokasi. Boleh. Kita sudah sampai di Agro Santri. Nah, ini dengan Bang Rudianto ya, Bang Ian. Ian, sini Ian. Nah, ini sudah berapa tahun Yang udah dijalankan? Ya, pengolahan 1 tahun lebih. 1 tahun lebih ya. Udah mulai kata.
dan ada beberapa tanaman yang udah mulai tinggi. Kayak gitu bisa lihat sambil jalan. Oh, iya. Nah, ini Lahan ada berapa nih? Berapa hektar? 1,4 hektar. 1,4 hektar. 1,4 hektar. Nah, ini kan memang rencananya kita skate untuk tanaman buah nih. Panjang jalannya tanaman buah. Di sini tanaman buah. Tanaman buah keliling. Ada terus? contoh nanti kita lihat sebelah sana yang Boleh. Boleh sambil berjalan lah ya. Boleh sambil jalan ya. santrinya ngapal dari sini. Iya. Sambil mentadaburi alam, ngapal. Nanti ketika mereka mau makan, keluar dikit dari hutan udah tanaman buah. Tanaman buah. Tinggal petik. Kan lebih sederhana sebenarnya. Iya. Lebih sederhana. Hutannya kita lestarikan, kita jaga. Sekitar hutannya ada tanaman buah yang bisa dimanfaatkan, dimakan oleh santri. Tentunya buah-buah tadi tidak ada mengandung kimia, karena buah segar yang mereka konsumsi, sehingga kecerdasan otaknya lebih bagus, lebih alami kan yang dimakannya. Iya, tanpa pestisida. Tanpa pastinya, pestisida. ya kan? Pemuda, khususnya pemuda-pemuda yang ada di desa, yang ada di perdesaan, yang ada di kampung-kampung, bukan mereka tidak bisa bertani, tetapi tidak mau bertani sebenarnya. Dan mereka menganggap pertanian itu hasilnya kecil. Mereka tidak sadar ada orang-orang kaya yang memang punya kebun sawit, hasilnya dia bisa meraup keuntungan sampai 30-40 juta satu bulan. Mereka bertani loh tuh. Iya, betul. Kan itu. Iya. Nah, sebenarnya mereka tidak berpikir. Contoh, sekarang pisang di kampung itu pisang cukup melimpah. Orang yang punya kebun pisang satu bulan itu paling tidak menghasilkan 1-2 juta. Itu catatan. Kalau katanya sulit, modal gampang, saya sudah mempraktekkan. Saya pernah bikin bibit yang tanpa modal sepeser pun. Saya semai biji tanpa polybag, semai di tanah, saya sambung, kita cari pembelinya. Bang, mau beli bibit mangga, ada gak? Dia tanya. Ada bibitnya, tapi saya perlu DP dulu. Untuk apa? Untuk beli polybag. Sebenarnya dengan kita ngomong dan bisa meyakinkan orang tanpa modal. Nah, itu pertanyaan mau dan tidak. Kalau di kampung katanya susah, itu mereka malas. Kalau di kampung katanya tidak bisa bertani, susah menerapkan teknologi, mereka tidak mau bertanya, mereka tidak mau belajar sebenarnya. Nah, kesempatan sekarang teknologi sangat canggih. Mereka akses ilmu saja di YouTube sudah luar biasa. Kalaupun kurang di YouTube, ada pendamping, penyuluh pertanian setiap desa itu ada, tinggal ditanya. Nah, sekarang dinas pertanian sudah siapkan alat alsintan yang cukup memadai, tinggal dipelajari, diikuti. Itu sebenarnya. Pemerintah sudah dukung semua fasilitas. Bayangkan, di Kabupaten Mempawah, satu kecamatan satu traktor mini. Ditargetkan satu traktor mini yang bisa mengeksa, yang bisa mendoser. Itu lain lagi yang kita pengen lain, traktor angan, kultivator, power thresher, combine hampers, banyak lagi yang udah dibantu pemerintah pusat ke daerah-daerah. Tinggal pemuda ini tidak memerlukan uang sebenarnya. Nah, ini sebenarnya ada tanggung jawab bersama lah. Pemuda ini dipacu, dirangsang bagaimana cara menghasilkan uang dari pertanian. Jangan macam-macam bertani, macam-macam cara menghasilkan uang dari pertanian. Biasa seperti itu. Jangan sampai kita bertani tapi tidak menghasilkan uang. Tapi kita arahkan, kita ajak berpikir bertani itu menghasilkan uang. Itu tadi wawancara saya sedikit ngobrol-ngobrol bersama Rudianto. Nah, mudah-mudahan ke depan pertanian ini bisa membangkitkan ekonomi, khususnya Indonesia, masyarakat Indonesia. Selama ini kita impor karena jumlah petani semakin sedikit, lahan semakin sedikit. Mudah-mudahan ke depan kita bisa memanfaatkan, maksimalkan lahan yang ada. Anak-anak muda mau bertani, menjadi pengusaha tani, ya kan? Nah, kalau seandainya sudah ada penanaman atau produksi, nah ambil bagian untuk mengolah atau menjual hasil dan lain sebagainya. Usahakan kita menjadi pengusaha tani, anak-anak muda ini, ya kan, mengolah hasil pertanian menjadi lebih bernilai tinggi. Nah, mungkin itu obrolan saya dengan Rudianto. Terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan pesantrennya cepat berkembang, maju dan mudah, segala-galanya berkah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.